Bersuci disebut juga toharoh. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Lalu, tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Yang pertama yaitu air, ada batu, ada tisu, daun, dan juga kayu. Kita dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk bersuci. Macam-macam air untuk bersuci antara lain ada air hujan, air sumur, es batu atau air salju, air sungai, air laut, mata air, dan juga embun. Macam-macam najis yaitu ada 3, ada najis berat atau najis mughaladzah, najis sedang atau najis mutawasitoh, dan najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mughaladzah yaitu najis yang berasal dari hewan anjing dan babi. Misalnya kita terkena darah atau air liurnya. Nah, cara mensucikannya yaitu dibersihkan dengan air yang suci sebanyak 7 kali, yang 1 kalinya dicampur dengan tanah yang suci. Lalu ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis pertengahan atau najis selain mughaladzah dan mukhafafah. Contohnya kotoran manusia, hewan, nanah, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya yaitu dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Lalu ada najis mukhafafah atau najis yang paling ringan, yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya hanya dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan di air mengalir. Tata cara bersuci antara lain, untuk hadas kecil kita dapat bersuci dengan wudu atau tayamum. Untuk hadas besar kita dapat bersuci dengan mandi. Untuk buang air kita bisa bersuci dengan cara istinja. Apa sih wudu, mandi, istinja, dan tayamum? Yuk kita simak. Wudu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Kita biasanya melakukan wudu sebelum sholat dan beribadah. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan salat. Yang selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu, yaitu dengan mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air, atau sedang berada di tempat yang tidak ada air sama sekali. Selanjutnya ada mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid dan nifas, memandikan mayat, atau untuk orang yang mu'alaf. Selanjutnya ada istinja. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan menggunakan tisu. Adab buang air. Yang pertama, gunakan kaki kiri saat masuk kamar kecil sambil membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan perempuan. Adab yang kedua yaitu gunakan kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa, Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Yang ketiga, gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil, lalu beristinjalah sampai bersih. Yang kelima, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Yang keenam, selesai beristinja, bacalah doa. Gimana sih doanya? Allahumma hasan farzi minal falahisi wa zakhir qalbi minan nafaki. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kekejian. Lalu selanjutnya ada manfaat bersuci. Manfaat bersuci antara lain yang pertama menjaga kesehatan, lalu menjaga kebersihan, terhindar dari penyakit, dan hidup kita akan selalu bersih. Jangan lupa ya untuk selalu bersuci dan memperhatikan adab saat kita buang air.
Lalu hafalkan juga doa keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, dan doa beristinja. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan bagian dari iman. Terima kasih.